Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Desa Sekarwangi, Rumah Hantu Pojok Wetan. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dok, tok, Pak Mudin, buka Pak Mudin, buka pintunya. Teriak Sabto keras dengan tangannya yang terus menggedor rumah Pak Mudin. Mendengar suara itu, gedoran pintu, Pak Mudin yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu seketika terbangun dan berlari ke arah pintu utama rumahnya dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. "Iyo dek, sebentar," sahut Pak Mudin keras menjawab. Tidak lama setelah itu Pak Mudin pun membukakan pintu rumahnya. Oleh Sabto, "Ada apa? Ada apa?" ucap Pak Mudin sangat singkat. Anu Pak, Mbak Karso meninggal dunia," jawab Sabto dengan napas yang tergesa-gesa. "Innalillahi, ya wis, kamu duluan, aku tak ganti baju dulu," ucap Pak Mudin lalu menutup kembali pintu rumahnya. Dan beliau kembali masuk ke dalam kamar tidurnya agar beliau segera mengganti bajunya. Tapi sayangnya belum selesai Pak Mudin mengganti bajunya, tiba-tiba Narmi, istrinya Pak Mudin, waktu itu mengejutkannya. "Mbah Karso meninggal, Pak?" tanya Narmi. Iya Bu, aku harus segera ke sana membantu pengurusan jenazahnya. Sepertinya jenazahnya akan dimakamkan besok pagi. Kalau sekarang sudah terlalu malam," jawab Pak Mudin dengan melihat ke arah jam tangannya yang malam itu sudah menunjukkan hampir pukul 23:25. "Hati-hati ya Pak, malam ini malam Jumat Legi. Kalau ada orang yang meninggal di malam ini biasanya banyak yang incar. Bapak paham kan masalah ini?" ucap Narmi lesu dengan menatap wajah Pak Mudin. "Iya, nanti jenazahnya akan kujaga sampai besok pagi biar aman." "Ya sudah, aku berangkat ya Bu," sahut Pak Mudin jelas dengan langkah kakinya yang mulai keluar dari rumahnya. Sepanjang perjalanan ke rumah Mbak Karso, perasaan Pak Mudin yang sebelumnya biasa-biasa saja ketika hendak menangani jenazah, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi tidak nyaman. Karena asal kalian tahu, sepanjang perjalanan Pak Mudin seperti sedang diikuti oleh seseorang. "Waduh, ada yang ngikutin deh rasanya," pikir Pak Mudin dengan terus melangkah kakinya, dengan sekali-kali menolehkan kepalanya, hingga akhirnya perasaan Pak Mudin pun semakin kacau. Ketika belum sampai Pak Mudin di rumah Mbak Karso, Pak Mudin tiba-tiba berperasaan dengan orang tua yang setelah dilihat dengan lebih teliti lagi, orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Karso, adalah Mbak Karso sendiri. Malam itu Mbah Karso benar-benar berjalan papasan dengan Pak Mudin dengan tatapan mata yang sayu ditambah senyum dari bibirnya yang terlihat pilu. Mengetahui hal itu,
itu Pak Mudin pun seketika menundukkan kepalanya dengan seketika mempercepat langkah kakinya, karena beliau pun tahu jika Mbah Karso sudah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, itu tadi Mbah Karso, ucap Pak Mudin dalam hati. Dengan langkah kaki yang terus berjalan, tidak berhenti, dan dengan terus berdoa di sepanjang jalan, akhirnya Pak Mudin pun sampai di rumah Mbah Karso, yang dimana malam itu keadaan rumah Mbah Karso bisa dikatakan cukup sepi daripada umumnya. Jika biasanya ketika ada orang yang meninggal, semua warga berkumpul, tetapi malam itu di rumah Mbah Karso hanya ada 8 orang warga saja yang terlihat duduk di samping jenazah Mbah Karso yang sedang terbujur kaku. Loh, kemana semua? Kok cuma 8 orang yang datang? Tanya Pak Mudin sangat jelas. Anu Pak, tadi semua warga sudah aku gedor pintunya, tapi nggak ada yang mau bukain, ucap Sabto dengan nada bicara yang sedikit lebih pelan. Ya Allah, kasihan Mbah Karso, sudah tidak punya siapa-siapa. Sekarang para warga juga tidak mau mendekat, ucap Pak Mudin pelan-pelan. Tapi anehnya, belum selesai Pak Mudin memandangi wajah jenazah Mbah Karso, jenazah yang sebelumnya terbujur kaku, malam itu tiba-tiba terlihat bergerak-gerak dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, seiring dengan bergeraknya jenazah Mbah Karso, malam itu di rumah tersebut tiba-tiba tercium aroma bunga yang sangat sedap, yang seperti sedang melintas. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun mencoba bersikap tenang dengan meyakinkan kepada semua orang jika Mbah Karso sudah meninggal. Meskipun Mbah Karso pun tahu semua warga yang ada di rumah tersebut ketakutan dan mencoba berlari keluar dari rumah Mbah Karso. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa ini? Kok bergerak Pak? Mbah Karso bergerak Pak. Ya Allah, Mbah Karso bergerak Pak. Teriak semua warga dengan mulai berhamburan satu persatu. Tetapi tenang ya Pak, ya Bu, Mbah Karso sudah meninggal. Mungkin yang membuatnya bergerak adalah jin. Sudah, ayo kita duduk saja, kita doakan Mbah Karso sama-sama, ajak Pak Mudin sambil mulai memegangi jenazah Mbah Karso dengan terus berdoa agar jenazahnya tenang dan dijauhkan dari gangguan makhluk yang tak kasat mata itu. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berdoa, jenazah yang sebelumnya bergerak-gerak waktu itu perlahan mulai diam dan biasa. Dinyatakan sepenuhnya bahwa Pak Karso sudah meninggal dunia. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun mengajak warga duduk dan mulai mendoakan jenazah Mbah Karso. Tapi anehnya, bukan ikut duduk para warga yang sebelumnya di rumah Mbah Karso, malam itu satu persatu pergi karena mereka mengaku takut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pak, mohon maaf, saya pulang dulu ya Pak. Pikiran saya nggak enak. Ini malam Jumat Legi, katanya. Kalau ada orang yang meninggal pada malam Jumat Legi, besar kemungkinan dia jadi hantu sampai kapanpun. Dan itu tadi aku juga lihat jenazah Mbah Karso bergerak-gerak. Beberapa kali bergerak-gerak terus Pak. Ya sudah Pak, mohon maaf, saya pergi dulu.
besok pagi saja saya kembali ketika jenazah ini sudah siap diberangkatkan, ucap salah satu warga, yang selanjutnya diikuti oleh warga lainnya pada pulang. Dan puncaknya malam itu hanya tersisa 3 orang saja, yang termasuk Pak Mudin yang duduk dan mendoakan Mbah Karso. Ketiga orang tersebut adalah Pak Mudin, Sabto, dan Ganjar. Dan dengan tidak memperdulikan semua itu, akhirnya Pak Mudin pun mulai memimpin doa dan melakukan acara tahlilan seperti biasanya pada umumnya. Tapi anehnya, belum lama Pak Mudin berdoa, tiba-tiba Pak Mudin dan kedua orang lainnya mencium aroma tidak sedap yang bersumber dari tubuh Mbah Karso. Dan tidak hanya itu, kain kapan yang sebelumnya putih bersih, waktu itu tiba-tiba memerah darah bagian pinggang samping kaki dan pundak Mbah Karso, yang menandakan jika jenazah Mbah Karso sedang terluka. Loh kok ada bercak darah, Pak? Bagaimana ini? Teriak Sabto. Ya Allah, ya Allah, ayo cepat kita ganti dengan kain kapan yang baru, sahut Pak Mudin. Kain kapannya habis, Pak. Tadi mau beli keluar desa sudah tertutup semua. Stok desa habis. Lagian ini sudah malam hari, Pak. Gak ada lagi. Bagaimana ini, Pak? Jawab Ganjar dengan sangat jelas dan tidak kehabisan akal. Akhirnya Pak Mudin pun seketika membalut jenazah Mbah Karso dengan sprei yang ditemukan di rumahnya. Agar tubuhnya bisa sedikit lebih bersih dari noda darah yang waktu itu keluar sudah semakin banyak saja. Dari situlah ketika Pak Mudin masih sibuk menggantikan kain kapan dengan sebuah sprei, tiba-tiba pandangan Pak Mudin mengarah ke arah salah satu sudut ruangan rumah Pak Karso, yang ternyata di situ ada sosok pocong yang sedang terlihat cukup tinggi orangnya, hampir menyentuh plafon rumahnya. Dan tidak hanya pocong, di sudut lain Sabto dan Ganjar juga melihat ada sosok genderuwo hingga sosok orang tua yang terlihat sedang memperhatikan jenazah Mbah Karso. Mengetahui semua itu, Sabto dan Ganjar pun seketika berlari menyelamatkan diri dengan jenazah Mbah Karso yang ditinggalkan begitu saja. Tapi naasnya, ketika berlari, Sabto yang notabene adalah pembantu Mbah Karso waktu itu terjatuh di lantai hingga kepalanya membentur lantai. Yang anehnya saat itu Sabto pun seketika meninggal dunia. Kematian Sabto bisa dibilang kurang wajar. Ada yang bilang kematian Sabto ada campur tangan makhluk halus, dan ada juga yang bilang jika kematian Sabto dijadikan tumbal oleh Mbah Karso itu sendiri. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun masih menguatkan diri sambil berteriak-teriak mengusir sosok setan tersebut, yang waktu itu hanya diam, tidak dalam bergerak. Pergi kamu, teriak Pak Mudin keras. Tapi sayangnya bukannya pergi, sosok pocong dan genderuwo tersebut terlihat mengarah ke pandangan ke arah Pak Mudin yang waktu itu tinggal seorang diri. Dan disitulah pundak Pak Mudin pun tiba-tiba terasa berat, seperti sedang ditunggangi oleh seseorang.
Dan tidak hanya itu, pandangan Pak Mudin perlahan mulai kabur dengan napasnya yang tersesak-sesak, seperti sedang ada yang menekan, yang menyekatnya, karena Pak Mudin merasa sudah tidak aman jika terus berusaha mengusir semuanya sendirian. Akhirnya Pak Mudin pun bergegas keluar berlari untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya kedua jenazah tersebut benar-benar ditinggalkan begitu saja di rumah Mbah Karso, dengan Pak Mudin yang bergesa-gesa berlari kembali ke rumahnya. Dan lagi-lagi ketika Pak Mudin berlari pulang, Pak Mudin kembali berpapasan dengan sosok Mbah Karso yang terlihat berjalan kembali. Mengetahui semua itu, Pak Mudin pun semakin mempercepat larinya agar dia cepat sampai di rumahnya. Sesampai di rumahnya, Pak Mudin pun seketika menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada istrinya. "Waduh Bu, berat Bu, sepertinya jenazah Mbak Karso dikuasai makhluk halus, dan Sabto juga meninggal dunia baru saja," ucap Pak Mudin kepada istrinya dengan napas yang masih terengah-engah karena sangat kelelahan. Apa Pak? Ya Allah, terus Bapak kenapa kembali pulang? Terus warga pada kemana? Yang ngurus jenazah siapa? Ucap istri Pak Mudin kebingungan. "Para warga sini nggak ada yang mau ke rumah Mbah Karso. Sepertinya para warga nggak suka dengan Mbah Karso. Kan ibu juga tahu Mbah Karso itu siapa. Dia kan dukun santet dan pesugihan. Sudahlah, besok pagi saja aku tak balik lagi ke sana dan minta bantuan kepada desa. Kalau aku urus semua sekarang, sepertinya akan sangat berbahaya," ucap Pak Mudin dengan sangat jelas kepada istrinya. Dengan dia yang mulai duduk di kursi dan melepas kelelahannya, "Ya udah, sebentar ibu mau ambil garam dulu. Aku mau tabur di sekeliling rumah kita agar rumah kita aman. Aku takut ada hal yang enggak baik ikut kepada Bapak," ucap istri Pak Mudin. "Ya Bu, seumur hidup baru kali ini aku melihat dan mengalami semua itu," ucap Pak Mudin lesu dengan dia yang mulai menyandarkan kepalanya dan memikirkan kejadian yang baru saja menimpanya. Dan puncaknya malam itu, istri Pak Mudin pun terlihat menaburkan garam, memutari rumahnya, dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya tepat pukul 6.00 pagi, tanpa lama-lama lagi, Pak Mudin seketika menuju balai desa untuk meminta bantuan kepada pemerintah desa agar mereka mau membantu merawat jenazah Pak Sabto dan Mbah Karso. Itulah cerita yang memiliki judul Desa Sekarwangi bagian pertama. Semoga bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Ikutin terus Radio Jurik yang memiliki cerita Sekarwangi bagian kedua. Dan buat yang mau meninggalkan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipicit tombol lonceng. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.